Astagfirullah, ono 900 sapi nang Lumajang sing kena PMK. Terus 70 mati sobat muslimah. Mangkane iku petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian utawa DKPP Lumajang mreksa sapi sing nang pasar hewan Lumajang. Sapine dipriksa siji nggal siji, mulai teko cangkem sampai kukune. Petugas ngatukno sapi sing kena penyakit mulut ambek kuku sing kate didol. Ya apa tanggapane warga? Ayo disimak hasil wawancarae. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Sangat menyedihkan sih Mbak sebenarnya. Gini ya Mbak ya, saya kan ibu rumah tangga, punya anak 2, jadi mendengar berita seperti itu ya sedikit was-was. Beberapa hari sempat tidak beli bakso, tidak beli sosis, sapi gitu, karena ya itu tadi khawatir. Agak sih, waktu beli daging agak pilih-pilih waktu itu. Ya kita kasihan aja saya sama peternak-peternak itu. Menurut Anda, apa saja dampak yang akan ditimbulkan oleh permasalahan ini? Yang lebih sangat menyedihkan itu bagi yang pemilik sapi itunya Mbak. Soalnya kan sapi itu kan nggak murah ya. Dampaknya yang pasti akan mengurangi konsumsi atau pembelian daging, itu pasti. Yang kedua, mungkin ibu-ibu rumah tangga seperti saya akan merasa was-was, khawatir. Yang ketiga, mungkin para pedagang ya Mbak ya, pedagang yang terimbas langsung itu akan sangat merasakan sekali. Takut penyakit itu, jadi kalau ayam mau, jadi pindah ke ayam guys ya. Apa yang menyebabkan wabah penyakit mudah menyebar? Katanya itu dari bakteri apa virus gitu. Kalau itu kurang tahu, untuk peternak sapi mungkin itu. Mungkin dari itu ya, mungkin dari antar ternak dengan ternak itu terlalu dekat, jadi bisa meluas itu. Apa yang harus dilakukan oleh peternak sapi untuk meminimalisasi kerugian? Kalau kata saya bagi sapi-sapi yang masih maksudnya belum terkena dampaknya itu dipisah aja dulu gitu. Biasanya ya ada tetangga itu yang ternak sapi itu menjaga kebersihan kandang, seperti pakan. Kalau minimalisir kerugiannya mungkin ya pasrah aja lah. Apakah pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya sih Mbak, soalnya kan kasihan peternak sapinya itu. Iya, kalau itu pasti. Lebih baik ya turun tangan kan, karena ini pemerintah kan biar bisa untuk menganjurkan atau memberi saran obat atau gimana gitu. Ya harus sebetulnya itu. Harus diatasi itu biar nggak merajalela. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Untuk pemerintah itu lebih lihat lah gitu. Kalau misalnya ada permasalahan kayak wabah kemarin, itu segera dicari permasalahannya gitu. Mungkin ada penyuluhan gitu ya, mengedukasi. Yang pertama penyuluhan kepada peternak biar tidak terjadi wabah seperti ini. Yang kedua mengedukasi masyarakat jangan sampai terlalu panik. Pemerintah harus menghimbau terutama peternak-peternak besar itu yang dapat arahan gitu. Ya harapannya ya cepat-cepat diatasi lah. Kasihan orang peternak-peternak itu. Wabah PMK sing nyebar iki nggarai penjual sapine rugi. Ya apa ya Islam nyelesekno masalah iki? Ayo disimak penjelasannya Ustazah. Ojo lali like, komen, ambek share sing akeh ya. Maraknya penyebaran PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini diduga berasal dari keputusan Kementan untuk mengimpor sapi dari India. Setelah Kementan mengimpor sapi dari India yang harganya lebih murah, mendadak wabah PMK menyebar ke seluruh Indonesia. Di berbagai daerah, ribuan hewan ternak milik warga tiba-tiba mati secara bersamaan. Kedatangan sapi impor asal India ini yang memang belum bebas dari PMK dicurigai sebagai sumber penyebaran hewan tersebut. Seperti halnya kasus penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami kenaikan secara signifikan. Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mencatat ada 160 kasus baru
dan sebanyak 160 kasus tersebut semuanya ditemukan pada ternak jenis sapi. Adapun 7 diantaranya sudah mati sebelum mendapatkan penanganan kesehatan hewan. Kejadian ini menunjukkan bahwa negeri ini belum bebas dari virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Apalagi negara terus melakukan impor sapi yang menambah risiko tersebarnya virus ini. Realitasnya, negara belum menunjukkan tanggung jawab penuh problem yang dihadapi oleh para peternak. Beginilah ketika sebuah negara diatur oleh sistem kapitalisme, maka sistem ini membuat negara menjadi perhitungan dalam mengurus kebutuhan rakyatnya. Masyarakat mengharapkan sekali bahwa pemerintah itu harus hadir untuk membuat langkah secara konkret dan maksimal untuk mencegah penularan penyakit PMK ini. Negara seharusnya memberikan vaksinasi gratis, namun malah negara kapitalis menjadikan para pemilik modal bebas mengembangkan dan mengelola kebutuhan masyarakat sebagai bahan komersial. Akibatnya produksi vaksin dan obat-obatan dikuasai oleh industri swasta, bukan dikendalikan oleh negara seutuhnya. Seyogyanya pemerintah berupaya lebih serius lagi, terlebih kasus PMK ini muncul ketika kaum muslimin hendak merayakan Idul Fitri. Saatnya pemerintah menanggulangi permasalahan ini secara komprehensif, bukan hanya kebutuhan sapi yang harus terpenuhi, pemerintah juga harus mengutamakan kesehatan, keamanan, dan memiliki standar tegas terkait produk-produk yang masuk ke dalam negeri. Dan dengan menetapkan standar tertentu terhadap produk-produk, masyarakat dunia usaha juga turut mengantisipasi dan menyokong para peternak yang terdampak PMK. Selain itu, dapat pula melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Rasulullah pernah bersabda, imam atau khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tanggung jawab penuh negara harus bisa terwujud oleh penerapan sistem Islam dalam khilafah yang melahirkan kebijakan dan pemerintah yang berperan sebagai ro'in atau pengurus rakyat. Apabila impor terpaksa dilakukan, akan disertai dengan kebijakan transfer analisis dan teknologi sehingga produk dalam negeri juga bisa berkembang. Khalifah juga akan dibantu oleh Departemen Kemaslahatan Umat, Biro Peternakan, dokter hewan, dan para ahli untuk menjalankan dan mengawasi upaya-upaya pencegahan dan penanganan tersebut. Jadi negara tidak akan tergantung pada impor karena negara akan mewujudkan kedaulatan pangan sendiri. Khilafah akan memiliki program yang jelas supaya peternak dalam negeri itu tetap eksis. Jadi selain memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan produk dalam negeri, Khilafah juga akan menerapkan standar tegas untuk melindungi warganya. Khilafah akan memaksimalkan potensi sumber daya yang luar biasa untuk senantiasa ditingkatkan dan tersalurkan dengan optimal sehingga mandiri dalam produksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.